Jadi hari ini kita mau ketemu sama Bu Sana yang mengadukan tentang kasusnya Bu Rosma. Kita udah mau nyampe rumahnya nih. Rumahnya mana nih? Ini dia kalau nggak salah. Depan ini? Iya, depan ini. Benar-benar. Coba turun. Ayo, pegangan sana. Cuma ada orangnya nggak sih? Depan ini. Ada orangnya? Ada. Dia udah nungguin. Coba aja kita tanya. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Dengan Bu Sana? Ya, saya sana. Saya Fatia. Oh, saya Mario, Bu. Silakan. Ya, di sini. Oh, udah di sini aja, Bu, nggak apa-apa. Ini gimana, Bu? Ibu cerita tentang Bu Rosma yang Ibu ceritakan. Bu Rosma mempunyai seorang anak. Nah, Bu Rosma sendiri tidak mempunyai tempat tinggal. Dia tinggal di pos hansip. Iya, Bu, emang anaknya nggak ada yang mau nampung nggak gitu, Bu? mau. Kayak begitu. Tapi anak nggak tahu emang ibunya tinggal sampai di pos hansip gitu. Dia kayaknya masa bodoh dengan Ibu Rosma itu apa sih? Dia masa bodoh. Saya juga kesal melihat anak tersebut gitu loh. Anaknya itu, padahal dia sudah membiayai semua kehidupan anak tersebut, tapi anaknya tidak mau tahu gitu loh. Sebenarnya Bu Rosma pengen sekali ketemu dengan anaknya, ketiga anaknya itu. Oke, jadi ibu tuh sebenarnya ibu niatnya mau membantu Bu Iya, Rosma, ha-ha. tapi dengan keadaan sekarang ibu juga nggak bisa menampung Ibu Iya. Rosma di rumah ibu. Iya, kan? iya. Gimana ya Bu? Bu kasihan sih kemarin. Tapi emang bener anak-anaknya tuh udah lost contact, gak ada sekalipun ngejenguk ataupun ya mungkin datang ngasih apa gitu, nggak pernah ada, Bu. Nggak ada, nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Tapi ibu tahu cerita tentang anak-anaknya itu dari mana? Bu Rosma atau Bu Rosma sendiri yang Bu Rosma menceritakan dengan sendiri yang cerita ke saya. ibu? Gue sih nggak mau ya kalau misalnya jadi anak sampai tahu ibunya ditelantarin kayak gitu. Aku juga kasihan sih. Lemah ya. Nah, tapi Ibu kenal sama anak-anaknya? Enggak, Mas. Enggak. Enggak tahu. Emang sekarang keadaannya Ibu Rosma gimana, Bu, berarti? Keadaannya dia sengsara. Ya, lihat aja sendirilah ke sana Di mana? di pos hansip. Pos Hansip. Pak. Di dekat sini maksudnya? Iya, dekat situ. Di mana, Bu? Boleh ditunjukin? Boleh. Tinggalnya di sini. Di sini. Iya. Coba Mas sama Mbak bayangin kalau misalnya orang tua Mas sama Mbak berada di sini. Warga juga gak tega. Lah, terus Ibu Rosmanya di mana? Iya, cuma lagi, mungkin lagi nyari rongsokan. Ini maksudnya ini rongsokan ini? Yang untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan dia untuk makan sehari-hari. Oh, Bu. Tapi emang kalau warga di sini nggak ada yang ngebantu, maksudnya ngasih makan atau mungkin ngasih uang buat beli makan begitu? Ya, sebenarnya sih bantuin untuk ngasih makan, cuman dianya tetap nggak mau. Bu Rosmanya sehat kan, Bu? Alhamdulillah. Nggak sakit kan? Ya sebenarnya sih Bu Risma saya lihat sih emang sehat, tapi kita nggak tahu kan. Kalau Bu Risma menutupi mungkin dia sakit atau apa, tapi nggak mau diperlihatkan dengan warga bahwa dia tuh sakit atau enggak. Mungkin takut malah orang lain jadi ngerasa iba atau Iya. gimana, nggak pengen merepotkan orang lain ya, Bu? Ya mungkin. Pat, kok lu kenapa sih? Kenapa sih? Udah nggak apa-apa. Ngomong nggak? Bukan itu nggak apa-apa. Lu kenapa sih? Lu nangis? Cerita apa? Belum. Nggak apa-apa. Gimana ya? Gue tuh nggak ngebayangin ya kalau misalnya setelah ya Allah. Kalau ibu gue yang kayak gini gitu ya. Lo lihat deh. Ini bolong-bolong atasnya, kebayang gak sih kalau misalnya hujan? Ini aja udah banyak kotor lagi kan. Gue juga nggak ngebayangin sih. Ini gerimis aja udah basah kayak begini. Gue nggak kebayang aja ya, maksudnya anak-anak itu
setega itu sama ibunya. Ya apa mereka tuh anak-anaknya pada nggak mikirin gitu, nggak inget gitu. Udah ibunya tuh udah melahirkan dia, udah ngerawat dia. Entahlah sekarang anaknya udah umur berapa. Tapi ya tetap aja loh yang namanya apa ya? Iya, Fat, gue ngerti. Terus gue kan sebagai anak juga kan. Terus ini Ibu Rosmanya kemana ya, Bu? Ya mungkin dia ada di sana kali, lagi nyari ronsokannya di sana. Tapi hujan-hujan gini masa nyari sih, Bu? Ya dia mah nggak pandang hujan maupun panas, tetap aja dia nyari rongsokan. Oh, yaudah, Bu. Boleh anterin kita buat nyari Aduh, bosnya? saya mohon maaf banget, saya nggak bisa ngantri ke sana karena ibu saya lagi sakit. Lagi sakit juga? Iya, lagi sakit. Di sana sendirian, nggak ada yang jagain. Maaf ya, tapi tolong ya, tolong Bu Risma ya, tolong ya, bantuin. Udah, mending kita cari sekarang ya. Tapi yakin kita nyari sekarang? Ya kita mau gimana? Sekarang gue nanya sama lu. Kita mau nunggu di Ya, sini. enggak sih, enggak. Ya udah, ayo kita cari. Ya udah, lu tenang. Ini gimana nih sama tim? Ya udah kita nyari, kita speed kan tadi. Udah cari aja dong, Mbak. Ada payung kan? Ada. Ya udah, nggak apa-apa yuk. Kita cari aja nggak apa-apa. Gimana ya? Mana ya? Gimana ya? Jangan-jangan berteduh juga dia. Harusnya sih ya. Harusnya sih berteduh, tapi katanya kan dia hujan-hujan juga tetap nyari. Coba sana yuk. Bang, misi bang. Mau nanya bang. Lihat, abang kenal Bu Rosma? Yang biasa tidur di pos? Nggak kenal ya bang ya? Aduh. Nggak lihat ibu-ibu yang suka bawa rongsokan? Biasanya cari rongsokan gitu? Enggak juga. Nggak juga ya pak ya? Ya Allah. Oh ya udah, makasih banyak ya pak ya. Nyari kemana nih? Terus kemana nih? Gue khawatir banget sama kondisinya. Ya, terus gimana? Orang nggak ada yang lihat juga. Ya pokoknya kita cari aja sampai ketemu deh. Bahaya nggak sih kalau orang selalu kayak gini? Ya apa kayak gini? Tapi ini banyak botol-botol. Kemungkinan di sini sih. Ini ada tempat ini juga. Fat. Jangan-jangan itu tuh. Nggak kelihatan sih. Cuman mirip kan? Kalau dari... Iya. Kalau- Kita pakai kerudung juga. Iya kan? Coba tanya yuk. Semoga aja bener ya. Ayo dong. Ini beneran ngomong loh. Astagfirullahaladzim. Enggak ya anak-anak. Aduh, ya Allah. Oke. Kita coba samperin aja ya. Coba yuk. Gimana nih? Samperin. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Bu Rosma, benar? Iya betul. Oh, Bu Rosma benar. Astagfirullahaladzim, Bu. Boleh sini dulu, Bu? Ya, naik, Bu. Maaf, Bu. Sini, Bu, ya. Bu lagi apa, Bu? Lagi berusaha makan siapa? Oh, enggak, Bu. Gini, Bu. Kita, apa ya, kita kerja di daerah sini, Bu. Ibu emang biasa mulung di sini ya, Bu, ya? Iya. Bu, Ibu kenal Busana? Kenal saya. Ibu yang biasa tinggal di pos itu kan, Bu? Iya Ibu? betul, pos ronda. Kita ngobrol di sana aja dulu. Bu? Ibu kenapa, Bu? Hah? Dari pagi saya belum makan. Ibu belum? makan dari pagi. Ya Allah. Udah nyari barang segini banyak belum makan. Bal. Bal, lah ada nasi nggak, Bal? Ya, cepet-cepetan. Cepetan. Air ya. Bu, duduk dulu aja, Bu. Duduk dulu, Bu. Dek, kayaknya masuk angin. Ya, Bu, yaudah kita duduk sini ya, Bu. Duduk dulu aja, Bu. Duduk dulu. Aduh, duduk di mana? Di sini bisa nggak? Di sini bisa nggak? Di pohon ini, Bu. Duduk sini dulu, pohon, Bu. Pohon sini, Bu. Pohon, Bu. Nah,
pagi saya belum Ya. makan. Astagfirullah. Ini Bu, dimakan dulu. Mari Bu, mari sebentar ya Bu ya. Sebentar ya Bu ya. Ini Bu. Terima kasih deh, saya dikasih makan ya. Astagfirullah. Bu, pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Bu. Air minumnya deh. Bal, minum Bal. Lu jangan malah nunjukin sedih lu ke depan. Justru itu makanya gue kesini yo. Gue dari tadi udah nahan. Gue nahan nangis. Gue nggak mau nangis. Ngerti nggak sih? Gue takutnya juga dia tersinggung kalau misalnya gue nangis. Cowok. Gimana ya? Gue ngerti lu kesini biar nggak nunjukin sedih lo kan. Ya cuman kita kan di sini mau ngebantu dia. Kalau lu nunjukin sedih lo, yang ada aku takutnya malah dia makin kebawa emosinya. Udah kenyang Bu. Alhamdulillah. Ya udah ini saya bawa dulu ya Bu ya. Terima kasih ya dek atas kebaikan kamu. Ya terima kasih banyak. Iya Bu. Perut saya nggak sakit lagi, kasih makan dari pagi saya belum makan. Ya deh, makasih banyak. Iya Bu, ya, nggak Dek. apa-apa. Mari Bu. Nah, Fat ya ini udah salah. Bu udah nggak usah. Biar saya aja Bu. Mas, Fat. Pelan-pelan ya. Bu mau nimbang nih Bu. Menimbang Bu, saya jual Bu. Ada berapa kilo Bu? Berapa kilo Bu? 2 kilo. Cuma dikasih 2.000 Bu. Ya, makasih banyak ya Bu ya. Dia bilang 2.000 aja Bu. Iya. Ini sebanyak ini loh Bu. Ya, makasih ya. Sebanyak ini Bu. Nggak bisa ditambahin lagi Bu. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di tempat lain Bu, nggak enak di sini soalnya baunya juga nggak enak Iya. ya. Ya mari Bu ya. Itu udah. Bu, mungkin duduk sini aja sebentar Bu, nggak apa-apa. Masih dek. Ya, Fatih duduk. Ini ada apa dek? Ibu, mohon maaf nih Bu. Iya. Iya. Ibu kalau nggak salah tinggal di kosan sip itu kan. Iya. Udah berapa lama? Udah 6 bulan. 6 bulan. Iya. Ibu, ibu ada apa? Ada anaknya di rumahnya masih ngungsi. Loh. Kok pada nggak? Masa ibu kenapa nggak tinggal di rumah? Astaga. Bu, maaf Bu, tapi emang anak ibu nggak pernah jengukin gitu Bu? Yo, Anak mah ada pada di rumah masing-masing. Hanya rumahnya aja saya diusir. Astaga. Disuruh pulang. kok sampai kayak gitu sih Bu? Iya. Ibu ada berapa? Anak saya 3 juta 1. Emang ada masalah apa sih Bu? Maaf kalau boleh tahu Bu. Saya ibu tiri deh nggak dianggap. Ibu tuh.
Maaf kalau boleh tahu ibu sakit apa, Bu? Sakit mah, Dek. Ibu sakit mah. Lambung, Dek. Ya, tuh. Ya udah ini kan mau hujan kan, Bu. Mending ibu ke mobil kita dulu aja, Bu ya. Iya, makasih banyak. Ya, mari, Bu ya. Iya. Ini udah mulai hujan soalnya. Nah, ya jadi Ibu Rosma ini sebenarnya cerai mati ya, Bu ya, sama almarhum suami ya, Bu. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu, almarhumnya? Pak Endang Kuswara. Bapak Endang Kuswara. Istri pertama dari Bapak almarhum Endang sudah meninggal. Sudah meninggal, mempunyai anak 3. Mempunyai Sama 3 anak. Cucu 1. Kalau boleh tahu namanya anaknya siapa, Bu? Sariska Nila. Itu perempuan semua, Bu? Iya, cucu 1 perempuan. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi setelah almarhum Bapak Endang meninggal, Ibu diterlantarkan sama anak-anak tiri Ibu ya? Iya betul, diterantarkan itu. Jadi sebenarnya Ibu Rosma ini hanya ingin meminta bantuan untuk pengobatan ya, Bu ya. Iya, Cuman pengobatan. keluarga besar berpikir kalau Ibu ini malah dikiranya mencari Harta warisan. harta. Astagfirullahaladzim ya. Cukup menyedihkan sih sebenarnya, maksudnya keluarga besar malah bisa meninggalkan Ibu Rosma yang sendirian seperti ini. Padahal Ibu Rosma ini adalah orang yang membesarkan anak-anak tiri mereka setelah almarhum istri pertama meninggal, Bu ya. Iya betul. Dan Ibu juga kalau nggak salah sempat menyusui juga ya, Bu ya, Iya, dari salah satu anak tiri Ibu ya. iya betul. Dan sekarang kita sedang menuju rumahnya Mbak Risa. Kita pengen coba ngobrol-ngobrol sama anaknya ya, Bu ya. Mbak Risa itu ya, Bu ya. Ya, kita sekarang mau jalan menuju ke sana. Insya Allah masalah Ibu cepat kelar ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, Bu ya. Rumahnya yang mana, Bu? Oh, yang gang cat biru tuh, gang kecil masuk ke sono, Dek. Ke ujung. Oh, gang itu. Iya, gang Masuk. ujung, masuk ke dalam. Rumahnya nomor berapa tahu Ibu? Nomornya 23 kata orang gitu. Nomor 23. Iya. Rumahnya catnya warna biru. Iya betul. Ayo udah kalau gitu kita turunin aja yuk. Ih, Ibu nggak mau. Oh, Ibu nggak mau kan biar ketemu Nggak sama Risa? mau, Bu? Ibu nggak mau. Enggak, maksudnya kenapa Ibu nggak mau? Nggak Alasannya mau, kenapa? takut dia mau omelin. Bu, maksudnya kan kita di sini baik-baik. Kita coba datang, kan ada kita juga. Kita nanti bakal Tetep saya nggak mau, takut disangka gila harta, Ibu. Ya, padahal saya cuma butuh duit dikit buat berobat saya, buat nyembuhin penyakit saya. ya makanya dari itu, Bu. Kita ngobrol baik-baik sama anak Ibu. Kalau kita ngobrol baik-baik, insya Allah pasti ketemu, Bu. Dikasih. Saya nggak berani, Dek. Risa itu galak, mulutnya galak. Bu, Gimana mau cepet selesai masalahnya kalau Ibu nggak mau turun? Biar kita obrolin. nggak mau, tetap saya nggak mau, Dek, nggak mau. Takut. Ya udah gini aja. Ibu tunggu sini biar kita berdua turun dulu ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan kita udah ngobrol baik-baik, kita panggil Ibu, tapi Ibu jangan takut ya, Bu ya. Iya. Kan di sini kita bakal bantu Ibu ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita turun dulu aja, nggak apa-apa ya. Ibu tunggu sini dulu aja ya. Iya, makasih, Dek. Iya. Ini kan rumahnya. Harusnya sih ini tadi dibilangnya. Ya ini deh. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ada apa ya?
Bentar mas, boleh nanya, ini bener rumahnya Mbak Risa? Ya, benar. Oh, Mbak Risanya Barisanya ada? Nggak ada. Istri saya lagi di Bandung. Oh, ini suaminya Mbak Risa? Oh, kenalin dulu mas, saya Mario. Ya, saya Fatia. Ya. Ini maaf dari mana ya? Enggak gini mas, kita sebenarnya temannya Mbak Risa. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol aja Mbak Risa. Ya, kita udah perlu sama Mbak Risa. Lagi keluar ya Pak ya? Istri saya lagi di Bandung 3 hari baru pulang dia. Ya, 3 hari lama banget ya. Maaf mas, mau nanya, Mbak Risa ini bener anaknya Bu Rosma? Ibu Rosma. Iya, Bu Rosma. Ini maksudnya dari mana nih? Kok nanya Ibu Rosma segala ini? Ya enggak, Bu Mbak Rosma Risa apa ya? ini bener anaknya Bu Rosma tapi kan? Iya betul. Ntar dulu, berarti ini mas menantunya dong? Maksudnya gimana? Enggak. Mas ini menantunya Bu Rosma kan? Iya. Emang Terus sekarang tahu Bu Rosma ada di mana? itu bukan urusan saya tuh Mbak. Loh, kok bukan urusan? Mas menantunya loh. Masa mas nggak tahu sih mertua mas sekarang kayak gimana? Mbak nggak tahu permasalahannya. Ini maksudnya gimana? Permasalahan apa? Loh, justru mas yang nggak tahu permasalahannya. Masa mertua sekarang, maaf ya mas, mertua mas sekarang tuh gelandangan tau nggak? Mas masa cuek-cuek aja Iya sih? itu. Mbak makanya kalau nggak tahu masalahnya jangan sini apa Masalah. Tar. Nggak, yang bermasalah tuh mas loh mas. Nah, Mbak nggak tahu kan masalahnya di kenapa Oh sampai jangan kayak sembarangan gitu. ngomong dong mas. Orang tua loh itu. Iya maksud paham orang tua, tapi Mbak harus dengar dulu masalahnya. Sejauh apa Mbak paham di- sama? dari mana ini? Ntar, saya nanya. Sejauh apa mas paham sama orang tua mas sendiri? Itu walaupun mertua ya. Mbak nggak Orang tahu tua kan? dari istri mas sendiri loh. Itu awalnya Ibu Rosma itu dia udah ngabisin harta keluarga. Tamak apaan sih, orang tinggal aja nggak tahu di mana sekarang? Tahu nggak, tinggal di pos hansip, atapnya bolong-bolong mas. Itu mungkin karena karma dia. Maksud dia karma gimana mas? Coba dijelasin pelan-pelan. Dia tuh orangnya karma. tamak, serakah, harta keluarga. Adik-adik istri saya semuanya udah habis hartanya sama dia. Bohong ada banget. fitnah sekarang di masyarakat. Mas yang fitnah kalau kayak gini caranya. gimana? Enggak, kalau kayak gini caranya mas yang fitnah dong. Wah, ini udah, bubar. Jangan ini tahu, deh. udah. Mas, kita ngobrol baik-baik aja. Udah, Mas. Mas tuh nggak tahu apa-apa. Taunya Ibu Rosma itu duit aja. Mas nggak tahu Duit masalahnya. aja, Udah. Jim. Pulang ya. Mas, udah. Semua ini apaan ini? Udah. Mas. Kita mau tahu udah. Oh, Kita ngomongin orang tua. Mertua Mas, Mas. Udah mas ya. nggak peduli ya sama mertua sendiri ya? Kok bisa kayak gitu Mau sih? tahu udah. Jangan Mas. sampai saya ribut sama istri saya gara-gara masalah ini. Oh, saya nggak peduli, tapi saya mau. Udah. Mas, mas, tanggung jawab dong sama Mas. Ini apaan sih? Lu nggak kasihan ya, Yo? Lu bayangin deh, ibu lu sendiri jadi gelandangan. Pak, di sini tuh kita mau ngebantu orang, bukan ngejudge orang. Gua bukan ngejudge orang, justru di sini gua mau bantuin Bu Rosma. Ya kan? Cuma caranya nggak begini, lu geblak-geblak rumah orang, lu teriak-teriak tadi datang, begitu dengar langsung marah-marah. Aduh. Udah lalu. Yo aneh deh, Yo. Dengar sama aku. Udah, kita balik dulu. Kenapa sih? Ini juga pada nggak ada yang belain lagi. Ya bayangin aja kalau ibu lo sendiri digituin, Mbak. Udah lu tenang, lu istighfar. Ini kita langsung tanya aja sama Bu Rosma. Gimana? Tanya apa? Udah jelas-jelas anak-anaknya kayak gitu, pantes lah ibunya. Makanya kita coba tanya lagi. Siapa tahu Bu Rosma nyembunyiin sesuatu kan kita juga nggak tahu. Jadi kita tanya Bu Rosma aja? Udah. Tuh kan, apaan sih? Mau apa lagi sih? Turun dulu, Bu. Kita belum Yang selesai nih. sopan dong mas sama orang tua. Tahu kan etikanya kayak gimana sama orang tua? Udah fitnah ini. Fitnah apaan sih? Bu turun dulu dah pokoknya. Bentar dulu mas. Mas jangan datang-datang Apaan sih?
itu. Mas maksudnya saya jadi ribut sama istri saya gara-gara ibu ini. Loh, kok ribut? Katanya itu lagi banyak. Wah, bohong, Mas. Saya tadi telepon istri saya, katanya nggak benar. Nggak benar ke warga tahu semua itu gara-gara istri saya jadi omongan warga. Ibu kalau emang benar ibu, saya pengen bukti-buktinya bu. Bukti apa Kalau sih? saya udah ngambil harta ibu. Bukannya kebalik ini. Mas bukannya begitu, Mas malah Yuk, nuduh yang udah keluar dulu. Udah, kalian di sini dulu. Apa, Mas? Nggak bisa. Apaan sih? Mas kalau udah tahu masalahnya, jangan campur. Kita udah malu ini, Mas. Ngerti nggak? Warga semua tahu masalah ini. Ya harusnya dari dulu dong mau. Segala dibawa-bawa gini. Maksudnya lu nggak usah teriak-teriak kayak begini, kan malah orang juga tahu. Udah gini aja. Sekarang ibu ini, mertua Mas itu sama kita, tanggung jawab kita. Udah Mas mending pulang sekarang, biar kita juga ngebantu ibu ini. Kalau Mas nggak mau ngebantu kita, biar kita yang ngebantu mertua Mas. Hidupnya sebatang karang, Dek, sekarang. Bu, ibu nggak boleh ngomong gitu. Bukan di sini ada kita yang Iya, Bu. Kita masih peduli sama ibu. Terima kasih banyak, Dek, mau nolong ibu. Tolong deh ibu anterin pulang ke tempat ibu aja, ibu udah capek deh. Anterin pulang maksud ibu ke pos. Iya ke pos ronda itu deh. Bukannya kita nggak mau ngantar, cuma takutnya kalau ibu sakit di sana, apalagi kan ibu bilang sendiri, ibu menyamah kan. Iya, Bu. Iya, Cuacanya betul. juga lagi nggak bagus loh, Bu. Betul, tapi tetap ibu mau pulang ke tempat pos ronda aja deh. Kita tadi udah koordinasi sama kantor, kita udah sewain, kita udah kontrakin Kontrakin buat rumah. ibu. Iya. Ini aja ibu ikut kita antar ke kontrakannya biar ibu lebih enak tidurnya. Nggak mau tetap deh ibu mau ke pos ronda aja. Bu, ini udah kita sewain tempat loh, Bu. Nggak mau deh, nggak mau. Astagfirullahaladzim, Ibu. Nggak mau tetap ke pos ronda ibu. Ibu tetap nggak mau ke kontrakan. Tetap nggak mau deh ke kontrakan. Ya kalau ibu tetap nggak mau kita antar ke kontrakan, paling nggak izinin salah satu kru dari kita nemenin ibu ya. Iya, terima kasih banyak deh. Udah yuk Mas Bas, kita jalan yuk Nanti kita ke posnya. Bu, hati-hati, Bu. Ke pinggir. Tapi beneran hujan loh Bu. Iya. Ibu ntar malah jadi sakit loh, Bu. Maksudnya Yain deh, Bu, yakin, Bu. yakin. Terus Ibu kalau misalnya di sini tidur di mana, Bu? Bu, kenapa sih Bu nggak di kontrakan aja? Bu, kan Nggak kita udah mau, sediain Dek. tempat, Nggak Bu. mau. Daripada di sini Ibu dingin. Nggak mau, itu deh gelarin. Bu, Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu ini. Bu, di kontrakan aja yuk, Bu, yuk. Ya, nggak mau itu. Ya Allah. Ibu tetap di sini, tidur di sini deh. Bu, kalau di sini tuh dingin loh, Bu. Tidur nggak? ya udah gini Bu ya, kan salah satu tim kita kan nunggu di sini. Nanti kalau misalkan ibu tiba-tiba lapar atau butuh apa-apa, ibu langsung minta tolong aja ya. Iya, iya, makasih Terus banyak sama deh. ini yang namanya Jiri ya Bu ya. Iya. Makasih Yaudah. banyak ya, Dek. Ya udah kalau gitu Ibu kita udah pamit. ditolongin ya. Makasih banyak. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya Bu ya. Iya, makasih deh. Besok kita kesini lagi ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, makasih banyak ya, Dek. Makasih banyak ya, Dek. Iya. Assalamualaikum.
Risma buat ketemu anaknya. Semoga aja sih dia bisa ikhlas atas kejadian kemarin dan mau coba lagi sih. Terus sini aja Mas Bas. Yuk, ketemu. Assalamualaikum. Ya. Gimana Jar? Aman? Boleh. Thank you Jar. Bu, gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Dari mana deh? Ya dari kantor Bu. Gimana Bu hari ini udah sarapan? Udah, tadi ada yang nganterin nasi, udah makan, udah ada yang nganterin air minum. Alhamdulillah. Dibeliin Jerry tadi ya Bu ya? Iya, Jerry tadi, anak yang tadi. Oh ya. Bu, Banyak ini juga. ya Bu, gini. Kita di sini gimana kalau misalkan kita coba lagi ngajak Ibu buat ketemu anak Ibu lagi, gimana? Kalau ke Risa nggak mau, kalau ke Rizka ibu mau. Tapi Bu, kita minta tolong. Nanti di rumahnya Rizka Ibu turun, jangan kayak kemarin Kak. Ya, insya Allah, saya kalau Rizkanya sayang sama saya turun. Tapi kalau nggak sayang sama saya tidak turun. Enggak Bu, maksudnya Ibu turun aja kan sama kita ditemenin Bu. Iya, iya. Ya? Iya. Tapi saya takut kalau ketemu anak-anak itu disangkanya saya maunya uang. Padahal saya minta uang untuk berobat deh. Iya Bu. Nanti kita coba bantu buat ngobrol ya Bu ya, baik-baik ya. Jar, jagain barangnya sekalian beres kalau Yuk, sana Bu, mobilnya. Ibu yakin kan sama Rizka sekarang? Iya. Tapi kita minta tolong Ibu kali ini turun biar kita juga enak mau jelasinnya sama Rizka. Saya nggak mau turun deh. Kok masih nggak mau turun? Masih aku. Tadi kan Ibu bilang mau. Bu, saya diusir lagi. Kok diusir lagi? Bukan kita ini datang baik-baik, gak mungkin dong anak Ibu langsung usir. Kalian gak jadi saya dituduh yang enggak sama anak tiga itu. Ya mungkin dengan Ibu bisa ikut kita, Ibu bisa ngobrol baik-baik, Ibu bisa membenarkan apa yang salah biar nggak jadi salah paham lagi kan Bu. Saya nggak mau turun Mas, maaf. Saya minta tolong banget ke Mas, masih ada tolong banget saya. Tapi nanti kalau Rizkanya sudah mau ketemu sama Ibu turun ya. Iya, insya Allah. Mas Bas tunggu sini ya Mas Bas ya. Ini kan rumahnya. Coba aja. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Mbak, boleh keluar sebentar? Bener dengan loh? Mbak, Kenapa? Mbak, Mbak, boleh ngobrol sebentar nggak Mbak? Kok ditutup? Mbak. Sini ada apa ya? Hah? Iya, ada perlu sebentar. Siapa? Betul dengan Mbak Rizka. Iya, saya Rizka, saya sendiri. Mbak bisa ngobrol sebentar Mbak? Mbak, Kenapa? Mbak, Mbak, boleh ngobrol sebentar nggak Mbak? Kok ditutup? Mbak. Sini ada apa ya? Hah? Iya, ada perlu sebentar. Siapa? Betul dengan Mbak Rizka. Iya, saya Rizka, saya sendiri. Mbak bisa ngobrol sebentar Mbak? Mbak Rizka ini anaknya Bu Rosma. Mau bawa nama orang Hah? Kok Mbak bilang orang iya, dia tuh orang harta yang udah morotin ayah saya. Astagfirullah. ibunya Mbak sendiri, Mbak? Ibu dari mana? Tahu dari mana itu ibu saya? Ibu saya udah meninggal. Mbak Rizka tahu Bu Rosma sekarang sakit? Ah, ngapain peduli banget saya? Astagfirullahaladzim. Mbak, dulu Mbak dirawat sama Bu Rosma loh, Mbak. Karena dia udah nikah aja sama ayah saya. Ya Allah, tapi kan setelah ibu Mbak nggak ada. Mbak tahu apa sih sama keluarga
tentang dia. Taunya cuma cerita dari ibu itu aja kan. Ya oke kalau kita nggak tahu apa-apa, tapi Mbak kok tega banget itu? Mbak tuh menelantarkan ibu sendiri loh. Ngelantarin ibu saya kan udah bilang. Mbak tahu apa sama saya? Jangan ngejudge kayak gitu. Bukan ngejudge Mbak. Kalau Mbak lihat kondisinya sekarang juga Mbak harusnya sedih. Ya loh. udah kalian urus aja deh. Udah sekarang pergi. Saya udah nggak ada bela-belain orang. Bukan ngebelain, Mbak. Cuman kan dia orang tua, Mbak nggak kasihan. Tua macam apaan itu? Udah urusin, bawa ke panti jompo sekalian. Loh. Kenapa sih anak-anaknya Bu Rosma kayak gitu dua-duanya? Ini aja, logika aja yang masuk fakta-faktanya, Pat. Udah kok bingung lah. Pat. Astagfirullah, bukan gitu maksudnya. Aduh. Ngajak Mas ya sholat dulu mendingan yuk. Gara-gara saya kalian diusir. Enggak, bukan gara-gara ibu. Itu emang anak ibu aja keterlaluan. Bener deh. Saya ngasuhnya bener kok sama anak saya. Mas, kalau saya ngejual harta bapaknya enggak, saya jadi gembel begini, Mas. Mungkin anak kita bisa lebih menerima ibu di rumah, Bu. Saya nggak tahu dia, saya takut diusir lagi. Ya kita coba dulu aja ya, Bu ya. Mudah Nggak apa-apa kan, Bu? nilai yang paling baik sama saya dulu. Semoga aja sekarang masih baik, masih mau menerima ibu ya, Bu ya. Makanya kita sekarang sana coba ya, Bu ya. Aduh, ujung deh. Oh, yang paling Yang di ujung. Iya, yang di ujung. itu. Ya udah kita turun ya Bu ya. Ayo, Bu. Ayo Bu. Yang ini rumahnya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu benar ini rumahnya Mila? Iya, betul. Waalaikumsalam. Ibu ngapain sih? Pakai cara-cara kamera gini segala. Ibu belum puas. Ngabisin harta dari bapakku. Astagfirullahaladzim. Mbak ini ibunya baru datang loh Mbak, bukannya Mbak tuh disambut. tahu apa sama dia? Ibu keluar, Ibu. Mbak. Enggak. Mbak. Mila. Mbak, Saya mau kasar sama ibu atau kalian semua keluar. Ibu sama aja udah nyakitin bapak, Bu. Mas tuh pada nggak tahu semuanya. Ya makanya kita duduk ngobrol baik-baik, bukannya malah marah-marah kayak begini. Mas lihat ibu. Ibu berarti punya uang, dia yang makan sendiri dan dia yang kena akibatnya. Kamu tega banget sama ibu kamu sendiri ya Mila Jangan ya? ikut dari saya. Kamu tahu kondisi ibu kamu sekarang kayak gimana? Itu akibat dia. Apa sih kamu sih? Mil, kok malah nyalain ibu kamu sih, Mil? Ibu nggak tahu kenapa sakit aku itu, Bu. Kita yang semua emang anak tiri. Tapi kita sadar diri, Bu. Sadar diri gimana? Dari tadi Milan nuduh-nuduh. Mas, saya mau dari tetangga. Kemudian pergi dari sini. Mil, ini ibu kamu. Atau saya kasar sama ibu. Lebih malu lagi tuh kalau kamu lantarin ibu kamu tau gak Mila? Saya nggak peduli apa ibu pergi dari sini, Bu. Mil, lo tega banget sih, Mil. Pergi. Ya Allah. Pergi. Dia pergi. Mila. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Bu. Ya Allah, Bu. Ya Allah, Ibu. Astagfirullahaladzim. Kamu Mila, mau bantuin dong. Ya, itu akibatnya ibu bisa ngambil harta dari bapak. Mila. Mila, ibu kamu pingsan Mila. tau gak sih? Mila. Astagfirullahaladzim.
Jar! Bantuin dong, Jar! Bu, bantuin, Bu. Mari, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini ibunya lemah ya? Iya, Dok. Ibunya kalau cerita punya kronis. Kenapa ya, Dok? Ini kabur, soalnya udah sembuh. Jadi ini pingsannya gara-gara mahnya? Iya. Ntar dikasih resep obat. Oh, dikasih resep Dikasih. aja, Dok ya? Udah makasih banyak ya, Dok ya. Sudah, tadi kenapa kok pingsan sih ibu? Ibu sakit? Iya sakit mah. Kok nggak bilang sama kita ibu sakit? Enggak, Kali Ma. ini kita nggak akan ambil resiko ngizinin ibu tinggal di pos lagi. Ibu dengerin kita, kali ini ibu tinggal di kontrakan yang sudah kita siapin. Nanti ada salah satu tim kita buat nemenin ibu ya. Nggak mau deh. Loh, kok nggak mau ibu? Ibu udah kayak gini loh bu. Jangan paksain bu. Nggak mau deh. Bu, Tetap nggak mau. kayak gini bu. Bu, kali ini aja bu, nurutin apa omongan kita bu. Nggak mau. Kalau misalnya nih bu ya, kalau misalnya ibu sakit lagi lebih parah, nanti gimana caranya buat ketemu sama anak-anak lagi? Ibu pelan-pelan aja bu. Pelan. Sama dokter ibu. Terus kan. Unai mana sih? Lu, ada apaan sih? Dan tadi gue liat ibu tiba-tiba ngomong ganggu momen, makanya gue di depan pintu aja. Rosma? Iya. Terus mas sama siapa? Katanya sih itu cucunya. Tujuannya? Oh iya, Bu Rosma pernah bilang dia punya 3 orang anak dan 1 cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ibu kemana aja sih bu? Ibu kita tuh khawatir nyariin ibu, nungguin kabar dari ibu. Kita cari ibu nggak ada. Bu, Ya, ada di panti jompo. ini siapa bu? Cucu si Tia. Oh, ini cucu Ini ibu. cucu ibu. Iya. Halo, saya Fatia. Halo, Ini kenalin. cucu ibu. Saya Mario. Kok selama ini kita nggak pernah ketemu sama siapa Tia? Iya. Selama ini kok ibu nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Kok Tia bisa ada di sini? Ya, aku pikir Nana tuh dulu beneran jahat, beneran tamak sama harta. Tapi ternyata setelah aku tahu semuanya, ini cuma salah komunikasi aja. Jadi sebenarnya tuh Nana cuma minta sedikit haknya aja kok. Dia nggak jahat, nggak seperti ini pikiran aku sebelumnya. Dan yang jahat tuh sebenarnya Tante Rizka. Tante Rizka nggak gunain uang nenek buat bangun rumah, beli segala macam. Tia, kok kamu tahu sih Tante Rizka yang jual semua rumah? Aku dengar waktu Dan- Tante Rizka teleponan sama temennya. Teleponan sama temennya. Iya, kata Tante Rizka, tenang, masih ada rumah kok yang masih bisa dijual. Tinggal jual aja rumah Tante Risa, terus kita salahin tuh nenek sihir. Padahal itu rumah mamaku loh kak. Maaf nenek, selama ini aku jahat sama nenek. Dia nggak tahu yang sebenarnya, Nek. Dia udah ngaku nenek lagi. Iya.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi sama Bu Rosma. Dan memang sewajibnya sih ya seorang anak menjaga ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Apalagi ketika ibunya lagi sakit, itu wajib merawat ibunya. Semoga hal kayak gini nggak kejadian sama kita semua. Apalagi kalau masalah harta kan, semua itu udah ada ketentuannya. Ya, kita serahkan aja sama orang yang lebih ahli. Kita pamit. Bu Rosma, Tia, kalau begitu kita pamit ya. Ibu baik-baik sini ya Bu ya. Tia, tolong dijaga ya neneknya. Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Ya. Kasih. Rosma. Assalamualaikum ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran, ayat yang sering sekali kita dengar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Jadi di dalam ayat ini ada pesan, ada berita dari Allah bahwa siapa saja yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah atau siksa Allah sangat pedih. Dalam tayangan tadi ada seorang anak yang sudah disusui oleh seorang ibu. Berarti ibunya ini adalah merupakan ibu susu. Nah, sudah sepatutnya seorang anak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini berarti bagian dari darah, bagian dari nyawa sudah hadir di dalam jasad anak tersebut. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita semua, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan lisannya dikatakan alhamdulillah, hatinya membenarkan, kemudian juga perbuatannya, anak seharusnya juga dia berterima kasih dan kemudian merawat, menjaga orang tuanya. Dan bukan ya, saat ibu susunya ini kemudian dalam kondisi yang sudah tua, bukannya dirawat, dijaga, tapi malah dimasukkan ke ini seperti pemakaman air susu. Ibunya telah memberikan susu kepadanya sehingga kemudian dia menjadi seorang anak yang tumbuh, berkembang menjadi dewasa. Kemudian pada akhirnya dia tidak mau membalas budi baik ibu susunya. Hanya mungkin karena kekhawatiran akan warisan atau sebagainya. Padahal saat memang harus warisan itu terbagi, ya walaupun memang di dalam urusan ibu susu ini juga tidak ada hubungannya dengan warisan, ini hanya ketakutan saja. Dan seandainya harus dibagi, dahululah harta yang kita bagi kepada orang yang pernah memberikan susu dan kita, insya Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita semua dan tidak terkecuali anak tersebut. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.